Oke teman-teman, seperti biasa teman-teman ya, di video kali ini saya ingin berbagi lagi tentang aplikasi EasyCash. Dimana di aplikasi EasyCash ini sudah lewat hampir 2 tahun teman-teman ya, nggak dibayar 2 tahunan kurang lebih. Tagihan stop di 19.140.000. Nah, buat teman-teman yang saat ini terjerat di aplikasi EasyCash, yang masih panik dan takut karena baru telat 1 hari, 2 hari, bahkan 1 minggu, 2 minggu, kalian tonton video ini sampai selesai. Karena di video ini saya akan berbagi tentang resiko gagal bayar di aplikasi EasyCash. Seperti apa kalau gagal bayar di aplikasi EasyCash, apakah sebar data, apakah ada DC yang datang ke rumah. Oke. Seperti biasa teman-teman ya, sebelum lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe ke channel ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya, karena telah mendukung channel Markas Pinjol ini. Oke, di sini saya tidak mengajarkan teman-teman untuk tidak bayar atau gagal bayar, tidak. Di sini saya cuman misi saya itu berbagi pengalaman agar teman-teman yang telat bayar di luar sana itu tidak stres ataupun ketakutan yang berlebihan, seperti itu ya. Oke, tanpa lama-lama langsung kita bahas teman-teman. Nah, di sini teman-teman kelihatan ya, untuk tagihan itu 19.140.000. Ya, telat 660 hari. Jadi 660 hari. Kalau kita hitung sekitar 2 tahun aplikasi EasyCash ini ya tidak dibayar ya. Tapi stop di 19 juta. Ini sudah nggak bertambah seperti biasa. Kalau teman-teman telat bayar di pinjol itu biasanya stop bunga itu 2 bulan atau 3 bulan. Kalau ini sudah stop, sudah berhenti. Jadi stop di 19 juta. Ya. Jadi bunga, misalkan teman-teman telat bayar di pinjol itu, misalkan kalian telat 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, itu tetap berjalan untuk bunga selama teman-teman tidak lewat dari 3 bulan atau 2 bulan. Kalau sudah lewat 2 bulan atau 3 bulan, biasanya sudah stop, nggak akan bertambah untuk bunga. Seperti itu ya. Jadi ini sudah stop di 19 juta. Untuk pinjaman awal berapa bang? Ini kisaran 9 juta atau 10 ya, lupa ya teman-teman. Bahkan aplikasi ini selalu saya update ya, mulai dari telat 1 minggu, 2 minggu, bahkan sampai sekarang selalu saya update terus. Intinya saya selalu berbagi buat teman-teman di luar sana yang telat bayar atau terjerat di aplikasi EasyCash. Oke, nah ini teman-teman, untuk resiko gagal bayar di aplikasi EasyCash seperti apa bang? Apakah sebar data? Jadi yang ditanyakan oleh teman-teman subscriber itu yang gagal bayar, yang telat bayar itu yang ditanyakan, yang paling ditakutkan itu yang pertama itu sebar data. Jadi untuk aplikasi EasyCash apakah sebar data? Nggak ada. Yang namanya sebar data nggak ada. Meskipun teman-teman dapat WA, dapat chat dari pihak DC atau pihak penagih, apapun itu nggak bakalan terjadi yang namanya sebar data. Ya, soalnya teman-teman yang baru telat ya, misalkan teman-teman baru pemula di pinjol, telat 1 hari, 2 hari, kemudian dapat WA kayak gini, kayak gitu, itu biasanya panik. Ya kebanyakan panik ya, wajar lah kalau dari saya. Sebenarnya itu hanya nakut-nakuti teman-teman. Ya kalau teman-teman telat bayar meskipun bukan di EasyCash, di pinjol lain itu, kalau kalian telat bayar sudah pasti diteror oleh pihak penagih. Ya. Cara-cara penagihan pinjol memang neror agar kalian bayar, agar nasabah yang telat bayar itu membayar. Ditakut-takuti, istilahnya seperti itu. Makanya banyak teman-teman yang ketakutan, takut disebar data, karena cara penagihan dari pihak penagih itu biasanya kalau Anda nggak bayar hari ini, terpaksa data Anda kami perluas atau data Anda kami sebar kayak gitu. Nah itu hanya nakut-nakuti, gertak-gertak kalian aja teman-teman. Jadi siapapun yang telat bayar, kalian nggak usah takut lah ya kalau kalian memang tidak ada dana untuk pelunasan. Itu hanya nakut-nakuti, sebatas penagihan aja, nggak sampai terjadi yang namanya sebar data teman-teman. Apakah aplikasi abang ini dulu pernah sebar data? Enggak, jawabannya enggak, aman.
Nggak ada, ya sama aja sih kalau masalah teror, sama semuanya diteror, tapi ya nggak ada sebar data seperti itu ya. Nggak ada yang gagal bayar, telat bayar itu didiamin oleh pihak penagih, enggak, pasti diteror, itu sudah pasti. Jadi nggak luput dari teror. Jadi buat teman-teman, kuatin mental itu aja kalau kalian tidak mampu bayar di aplikasi EasyCash. Oke, kemudian aplikasi EasyCash apakah ada di Cilapangannya, Bang? Untuk aplikasi EasyCash ini kalau dari saya pribadi itu nggak ada, teman-teman ya. Nggak ada, meskipun dapat WA katanya DC dulu, tapi DC mau datang hari ini, tim kolektor mau jemput dana, itu nggak ada. Semua teman-teman yang telat bayar pasti, kalau telat bayar itu data Anda kami alihkan ke pihak ketiga, seperti itu kan dari pihak penagih. Itu bener nggak DC ya? Mau datang hari ini atau besok, Bang? Enggak, itu nakut-nakuti. Gertak kalian. Nggak ada sih untuk aplikasi EasyCash di Cilapangannya, nggak ada. Ini lumayan tagihan 19 juta sampai sekarang aman-aman saja, santai. Tapi waktu telat ya, waktu telat 2 bulan dulu itu, ya pas telat 2 bulan kurang lebih lah ya, 2 bulan 1 bulan ke atas itu sempat dapat surat dari pihak EasyCash. Tapi bukan DC, suratnya itu dikirim ya lewat orang kayak apa ya, ke rumah kayak gitu ngirim. Tapi bukan DC lapangan yang nagih, itu enggak. Cuman kirim surat. Suratnya ya dari EasyCash, cuman surat tagihan ya, agar melunasi kayak gitu. Nah, setelah 2 bulan itu teman-teman nggak ada yang datang lagi. Tapi datangnya itu bukan DC loh teman-teman, cuman mengantarkan surat ke rumah, itu aja, seperti itu. Bukan DC lapangan. Kalau DC lapangan pastinya kan nagih, itu enggak. Cuman setelah kirim surat itu balik lagi. Waktu telah 2 bulan itu dulu loh teman-teman. Kalau sekarang nggak ada sih dari subscriber saya yang dapat surat kayak gitu. Dan untuk aplikasi ini posisinya daerah Jogja teman-teman. Sampai sekarang apakah aman, Bang? Untuk aplikasi abang punya, sampai sekarang aman-aman saja, nggak ada yang namanya DC. DC lapangan nggak ada. Apakah sekarang masih nagih, Bang? Nggak ada sudah. Ya, jadi buat teman-teman, sampai kapan kalau kita telat bayar di teror, Bang? Biasanya kalau kalian nggak bayar, teror dari pihak pinjol itu biasanya kurang lebih itu ada yang 1 bulan baru stop di teror, ada yang 2 bulan baru stop di teror, ada yang 3 bulan baru stop di teror kayak gitu. Intinya bukan setiap hari. Kalau kalian telat 1 hari 2 hari itu setiap hari kalian di WA, di telepon kayak gitu. Tapi kalau teman-teman bertanya stopnya kapan kita ditaruh, biasanya itu 1 bulan baru stop, ada yang 2 bulan, bahkan ada yang 3 bulan, seperti itu teman-teman ya. Jadi intinya untuk aplikasi EasyCash di tahun 2024 apakah ada di Cilapangannya? Sejauh pengalaman saya pribadi itu aman, tidak ada di Cilapangannya teman-teman. Oke, sudah jelas teman-teman ya. Oke, silakan buat teman-teman yang masih belum jelas, kalian bisa komen di kolom komentar, nanti saya pasti balas ya. Oke, intinya aplikasi EasyCash ini di tahun 2024 masih aman, tidak ada di Cilapangannya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.